Padahal Bapak dan Ibu itu sesungguhnya mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam rangka konteks pembangunannya. Ketika konteks pembangunannya daerah yang tidak bisa dibiayai oleh APBD, larinya ke DPM PTSP. Ke DPM ya, saya nggak mau bicara lagi PTSP kan itu sebagai fungsi hal kecil dari pelayanan. Saya bicara sebagai DPM saja supaya lebih gengsi gitu. Bapak Ibu coba deh cek deh ke Kejaksaan RI, ada itu PTSP-nya. Bapak Ibu ke pengadilan negeri, ada itu PTSP-nya. Bapak Ibu ke kepolisian, ada itu PTSP-nya. Tapi bunyinya mereka instansinya bukan kepolisian dan PTSP. Kejaksaan dan PTSP nggak ada. Bapak Ibu aja yang pakai sendiri itu. Harusnya urusan utamanya adalah penanaman modal. Cuma Bapak Ibu tambah-tambahin. Puskesmas pun punya PTSP. Kementerian Agama pun ada PTSP-nya. Bapak Ibu ke Kementerian Perindustrian ada PTSP-nya. Cek aja. Kementerian Perindustrian PTSP. Karena PTSP itu masuk ranah Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Sebuah konsep pelayanan yang menyatukan gitu. Jadi bukan sebagai suatu nama institusi. Jadi hal-hal yang aneh sekarang kalau kemudian menjadi nama Bapak dan Ibu itu bangga dengan PTSP-nya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jadi kembali lagi ke laptop. Jadi ini semuanya sebuah runtun. Nah, sekarang saya mau mencoba dengan ranah undang-undang. Stressingnya kemana sekarang? Kita sudah tahu urusannya kan tadi kan data, sistem informasi, kemudian PIPM, pelayanan penanaman modal, dalak penanaman modal, promosi penanaman modal adalah semua urusan yang harus Bapak Ibu emban yang terkait dengan kewenangan penanaman modal di masing-masing tingkatan wilayahnya atau daerahnya. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 ini tingkat provinsi punya, ini tingkat kabupaten punya, kota juga tingkat kabupaten punya. Nah, ini saya ceritakan sejarahnya supaya tahu sekarang heavy-nya yang kemana nih. Pertama ketika lahirnya Undang-Undang 25 2007. Situ sudah mulai mengatakan namanya buatlah namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Delegasikanlah kepada kepala dinas PTSP. Sudah mulai tuh Undang-Undang 25 2007. Jadi ketika bicara tahun 2007, Undang-Undang Penanaman Modal sudah meminta dilakukanlah namanya pelayanan terpadu satu pintu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. 2007 ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian lahirlah Undang-Undang 2008 tentang UMKM. Undang-undang di dalam undang-undang disebutkan untuk usaha mikro, kecil, menengah wajib dilayani oleh pemerintahan dengan melakukan namanya skema PTSP. Supaya apa? Supaya usaha kecil tadi itu cepat dapat izinnya. Jadi setahun setelah Undang-Undang Penanaman Modal, lahirlah Undang-Undang UMKM, diminta PTSP itu juga melayani melayani usaha mikro kecil. Gitu ya. Terus nih didorong lagi oleh Undang-Undang tahun 2009, Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Di situ disebutin begini. Untuk pelayanan terpadu yang bicara terkait dengan urusan penanaman modal, wajib PTSP. Jadi pelayanan terpadu itu terpadu. Ada dua, satu atap atau satu pintu. Tapi ketika bicara penanaman modal, wajib satu pintu. Itu ya. Jadi yang bicara PTSP itu untuk penanaman modal itu kewajiban itu justru oleh Undang-Undang Layanan Publik. Dan itu Bapak Ibu langgar terus tuh. Yang terjadi Bapak Ibu memenangkan ada tim teknis di daerah. Jadinya apa? Satu atap PTSA. Tapi ngomongnya PTSP. Padahal di dalamnya ada dinas-dinas lain yang memproses izin. Gitu ya. Sehingga sampai 2014 juga demikian. Lahirlah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah wajib menjalankan PTSP. Untuk tentang PTSP-nya atau pelayanan terpadunya itu lihatlah dalam undang-undang yang menyatakan itu. Jadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah bilang gitu. Tanyain sama Undang-Undang 25 2009 apa sih itu kewajiban PTSP penanaman modal. Tanyalah kepada Undang-Undang 2028 tentang usaha mikro. Kenapa usaha mikro wajib PTSP? Tanyalah pada Undang-Undang penanaman modal itu. Kenapa didelegasikan dan dilakukan dengan pelayanan terpadu satu pintu. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah cuma mendorong gitu kepada tiga undang. Jadi untuk ketahuan lebih jauh lihatlah undang-undangnya gitu disebutkan. Dia nggak mengatur rigid, cuman disebut kewajiban. 1, 2, 3, 4, 2007, 2008, 2009, 2014. Semuanya sudah lewat dan tapi Bapak Ibu masih mengabaikan pelayanan perizinannya tidak PTSP tapi PTSA masih berbelit-belit. Kemudian Pak Presiden ambil sikap di 2020 dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya sudah, kalau memang susah-susah juga pakailah namanya OSS RBA yang kemudian semua izin sentralistik. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah nggak usah lagi memproses izin, sudah diambil oleh kami, oleh pusat.
lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Bapak Ibu di daerah ngerokok aja, ngerokok, makan, minum, tidur gitu. Izin masuk sendiri dalam mesin OSS RBA. Mau izin salah, mau izin betul ya, karena konsekuensinya begitu. Bisa yang ngajukan izin nggak ngerti KBLI, izinnya diproses. Jadi salah terus. Jadi masalah terus. Tapi itu sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena sampai di 2020 ini tidak pernah terjadi yang namanya pelayanan terbatas satu pintu. Hanya diambillah secara satu pintunya, terintegrasinya lewat OSS RBA ketika bicara Undang-Undang 11 2020. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini di 2020 ini ini 2020 ya Bapak Ibu, ini kan di sini kan. Ini berarti eranya pelayanan penanaman modal nih. Semuanya pelayanan PTSP terus betul-betul orang dominan deh, PTSP bicara PTSP tapi nggak jalan-jalan, dan orang-orang pelayanannya itu betul-betul gagah perkasa di situ karena memproses izinnya bisa. Kemudian sifatnya namanya pakai pra audit. Jadi belum apa-apa izin tuh di audit dulu. Oh ini nggak bisa ini nggak boleh nih, cek dulu ke lapangan, coba tim teknis cek itu izinnya. Padahal dia baru malah merencanakan. Baru mengajukan izin belum tentu benar, belum tentu itu, tapi sudah diaudit dengan sedemikian rupa yang bikin capek, yang kemudian menjadi bertele-tele dan lama. Kemudian di 2020 lahirlah yang ini nih, sebelum 2020 ada 2018 PP nih, PP 24 yang sudah juga mulai checklist. Tapi disempurnakan di 2020 Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu kan di PP 24 ini, PP yang berdiri sendiri, nggak ada payung undang-undangnya, nggak payung hukumnya, nggak ada. Itu mulailah di checklist itu, checklist. Nah ketika checklist itu kemudian sudah tidak lagi orang pelayanan itu bergaya dan berjaya. Lahirlah yang bergaya dan berjaya itu orang dalak. Karena izin itu kemudian dicek setelah orang memproses izin, setelah orang dapat izin, namanya post audit. Sehingga di era 2018 sampai 2021 itu orang-orang dalak yang berkuasa, yang lebih berjaya. Kenapa? Karena izin itu sudah mulai checklist doang di 2018, kemudian izin banyak yang salah, kemudian tapi di audit sama orang dalak untuk dicek di lapangan, betul atau tidak. Disitulah namanya konsepnya post audit. Yang tadinya pra audit, gayanya orang-orang pelayanan, sekarang menjadi gayanya orang-orang dalak, post audit. 2021, nih sampai kemudian melahirkan PP 5. Di daerah PP 6 2021, di kami namanya PP 5 2021 tentang OSS RBA. Kemudian sudah benar-benar menyempurnakan dari OSS yang di 2018 ini, yang sudah checklist ini. Di 2021. Dengan lahirnya PP 5 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 yang sekarang sudah diganti oleh Perpu nomor 2 2022. Sekarang eranya namanya self audit. Jadi si pemroses izin itu sudah dia sendiri yang mengaudit, dia mengisi sendiri, mau benar mau salah tergantung dia ngerti atau tidak terkait dengan pengajuan dari izin-izinnya itu. Nah, siapa yang sekarang berkibar? Orang promosi. Jadi orang pelayanan sekarang tinggal ngelingi, pelayanan ini orang tinggal ngerokok, dapat gaji tiap bulan gitu kan. Izin-izin sudah, orang investor sudah tidak lagi perlu sungkem-sungkem lagi, tidak perlu assalamualaikum, gitu, nggak perlu lagi, sudah. Kemudian sudah diganti 2018 dengan namanya PP 24 2018 menjadi post audit, orang dalak yang berkuasa. Kemudian masih juga aja masalah, lalu lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian lahirlah PP 5 2021, sudah namanya self audit. Pokoknya semuanya ada di mesin aja. Silakan nanti si investor udah nggak usah perlu berinteraksi dengan manusia, dengan orang kami di pusat juga nggak perlu, dengan orang daerah apalagi dengan orang provinsi, kabupaten dan kota. Dan disinilah eranya namanya promosi penanaman modal. Jadi kalau ini diandaikan sebuah aplikasi OSS RBA itu sebagai aplikasi, seperti kalau kita mesen Gojek gitu ya, mesen Gojek, mesen Grab gitu, mesen Tokopedia, Shopee, Lazada, aplikasinya kan sudah self audit kan. Orangnya yang apply itu nggak benar, dia bisa salah barangnya, nggak sesuai, dia nggak teliti, dia cek dengan fotonya barangnya bisa berbeda, dia menggunakan pilihan dari berbagai macam logistiknya tuh, yang alat angkutannya mau yang pakai tiki jene itu kan, ada yang pakai si cepat segala macam, dia bisa pakai yang mahal, tergantung dia milih sendiri, salah sendiri kan. Nah disinilah eranya era promosi. Ketika semua orang sudah self audit, terserah dia, dan mau salah-salahnya dia nanggung sendiri,
kita sebagai pengelola dari aplikasi itu harus punya barang. Barang itu adalah iPro, adalah proyek strategis daerah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang promosinya nggak jalan, nggak punya barang, akibatnya tidak ada yang ditawarkan, proyek strategis daerah nggak ditawarkan, berarti Bapak Ibu seperti OSS RBA itu yang Bapak Ibu punya, mewakili dari kepentingan kabupaten, kota, provinsi, itu seperti aplikasi Gojek, nggak ada mitra pengemudinya, kosong. Aplikasinya ada, tapi ketika lihat mitra pengemudinya nggak ada. Atau Tokopedia, ketika dibuka Tokopedia nggak ada barang-barang yang ditawarkan. Padahal cara marketplace-nya di situ enak banget itu, lengkap, ada cara membayarnya pakai 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 pengantarnya siapa, si cepat kah, si jene kah, si siapa gitu kan, LTH, banyak pilihan. Cuman barangnya nggak ada. Dan itu yang sedang terjadi. Karena Bapak Ibu hitung saja sekarang di provinsi dan kabupaten kota di Banten. Punya iPro apa? Apakah Bapak Ibu punya yang ditawarkan hari ini yang kemudian bisa dilihat investor di OSS RBA, investor lalu kemudian tertarik mengajukan izinnya di OSS RBA? Nggak ada kan? Nah, itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Sehingga ini bolak-balik saya selalu beberapa daerah Banten ini baru tahun ini saya bicara ini. Sehingga sekali lagi sudah eranya era promosi, tapi Bapak Ibu orang promosinya tidak bergerak, tidak berjalan, diam di tempat. Atau yang dipamerkannya aneh. Daerah, Pak ikut dong pameran promosi kami. Apa? Oke, di mana? Jakarta Fair, Pak. Pameran promosi masa investasi, Pak. Bapak hadir dong, pengen supaya bisa menilai gitu. Ya sampai sana apa yang dipajang di dalam standnya investasi? Madu, kain batik, lucu-lucu. Bicara dinas penanaman modal, investasi, tapi yang dipamerin madu, batik, sendal jepit. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya, itu kan masih merangsang mereka supaya bisa mendirikan pabrik sendal jepit, Pak. Saya suka ketawa. Ya, pabriknya dong, lokasi pabriknya tawarkan dong, jangan sendal jepit. Terus kedua, apakah sendal jepit itu proyek strategis daerah? Perlu Bapak Ibu pabrik sendal jepit di situ. Gitu jadi. Ini sudah menjelang kita Cipta Kerja sudah tahun kedua kan 2020 2022 sudah diganti lagi lewat Perpu, tapi kita masih berpikirnya seperti itu, yang akibatnya di daerah masih seperti itu. Ini saya kalau kemana-mana saya banyak penuh dengan debat nih, nggak bisa kayak gini. Tapi nanti mari kita silakan kita berdebat, nggak apa-apa, supaya Bapak Ibu makin terframing. Oke, ini saya kasih contoh Pak Gubernur Banten, coba tepat nggak nih Pak? Apakah ini proyek strategis daerah yang sedang ditawarkan oleh Pak Gubernur? Sampai-sampainya Pak Gubernur turun tangan. Coba. Ini harusnya Bapak Ibu yang sebagai tim penasehatnya Pak Gubernur. Ini kita bicara investasi, kita bicara proyek strategis daerah. Tiba-tiba ada kawasan industri. Apakah itu betul-betul kawasan industri yang kita perlukan? Provinsi Banten perlukan, apakah itu yang memang sehingga sampai Pak Gubernur pun turun tangan, ayolah berinvestasilah di modern Cikande ini gitu. Coba deh kita sama-sama merenung gitu. Ini kan berarti Pak Gubernur diperalat sebenarnya. Diperalat untuk mempromosikan Cikande. Atau memang ada asumsi, ada argumen bahwa Cikande itu memang proyek strategisnya provinsi. Mari kita berdebat itu. Jadi ini nggak sembarangan Bapak dan Ibu. Jadi jangan gebah uyah gitu loh. Kami memberikan APBN melewat DAK non fisik kepada Bapak dan Ibu, membuatkan video promosi kan tahun ini ada kan? Provinsi dapat kan, kabupaten kota yang belum. Itu selalu saya evaluasi, selalu saya kritisi. Apakah yang di dalam video itu iPro? Lalu ketika bicara kedua, apakah iPro yang di dalam video itu adalah iPro proyek strategis daerah? Saya akan tanya itu. Kita ini mewakili kepentingan pemerintah daerah. Saya mewakili kepentingan pemerintah pusat. Apa yang saya promosikan harus proyek strategis nasional. Nggak mau saya tiba-tiba ada tempat bisa mengundang Kentucky Fried Chicken, mengundang tempat untuk yang kemudian saya yang promosikan, saya buatkan iPro-nya untuk mengundang pengusaha waralaba dari Amerika supaya membangun namanya industri bisnis kuliner.
rugi lah saya. APBN-nya rugi lah. Tapi itu investasi, Pak. Memang investasi. Cuman apakah itu strategis buat saya nasional? Sehingga atas nama lembaga kementerian tingkat nasional, saya akan berkata, yang harus saya promosikan tentu proyek-proyek skala nasional. Punya kepentingan urusannya pusat. Yang strategis buat kepentingan nasional. Jadi kalau tiba-tiba Holy Wings ini Pak, undang Pak Holy Wings supaya nanti marak, ya sebodoh amat. Ngapain saya perlu membuatkan iPro sampai pakai APBN buatkan iPro untuk kemudian yang hadir adalah Holy Wings yang jual minuman keras misalnya. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi gimana ya ini? Oke. Lalu sekarang karena strategi, akibatnya sekarang Bapak Ibu sudah tahu proyek strategis daerah. Kalau gitu gimana caranya Pak? Kebijakan promosi daerahnya supaya untuk mengemas tadi, supaya untuk bisa menentukan dan menetapkan dari proyek strategis daerah itu, supaya kita mampu mengidentifikasi. Mari kita lihat pakai dengan cara ini, Undang-Undang Cipta Kerja bicaranya apa. Jadi ketika bicara urusan pemerintahan di daerah yang tadi ada 5, terakhirnya promosi yang sekarang saja berkibar. Yang kemudian di setelah promosi sebelumnya adalah dalak, yang sebelumnya ada pelayanan, sebelumnya adalah kemudian PIPM, gitu kan. Nah, kita kaitkan dengan Cipta Kerja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 nih urusannya ini, sesuai dengan Bapak Ibu yang sekarang harus emban. Sekali lagi, PTSP itu ada di dalam pelayanan. Salah satu tugas fungsi, salah satu tusi dalam pelayanan ini, PTSP. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini, PIPM, promosi, pelayanan, dalak, data informasi ini mengalir nih. Pertama PIPM tadi ya, setelah PIPM ketemu barangnya, treatmentnya, lalu kemudian gimana cara mempromosikannya, kemudian gimana caranya melayaninya, setelah dipromosi baru itu datang, kemudian dilayanilah ke investor itu, diberikan red carpet, kemudian setelah barangnya ketemu dapat izin, lalu kemudian mari dalaknya memfasilitasi supaya segera realisasi. Lalu kita bicara kemudian semuanya dikemas dalam data dan sistem informasi. Bapak Ibu bikinlah aplikasi di daerah silahkan. Ini kan ada. Nah ini tujuannya dalam rangka iklim penanaman modal bersaing dan menciptakan kerja. Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan ini PIPM promosi itu jangan lupa. Ini dalam rangka menciptakan iklim bersaing terkait dengan investasi di daerah-daerah lain. Sehingga kalau kemudian kita nih berpikir gini, kalau gitu saya katakanlah ketemu kawasan industri provinsi Banten nih misalnya atau kabupaten kotanya gitu. Sehingga yang kemudian yang harus diperhatikan ini kawasan industri ini kira-kira bersaing nggak dengan provinsi lain. Di sebelah ujung seberang ada Lampung. Jangan sampai mereka pindah ke Lampung. Kemudian apakah semua proyek-proyek itu betul-betul padat karya menyerap tenaga kerja di sini Cipta Kerja. Ini harus menjadi bagian kita untuk berhitung. Nah, akibatnya apa? Jangan lupa ketika bicara yang bersaing tadi, jangan lupa ada namanya insentif dan kemudahan investasi di daerah. Perda harus dibuatkan segera perda insentif dan kemudahan investasi di daerah. Perda PIKID, PIKID, pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Perda PIKID harus dibuat ini insentif ini. Dan juga termasuk kemudahannya. Lalu promosinya, marilah kita bicara promosi yang sudah mulai fokus. Jualan promosi, jangan nanti diisinya adalah sepatu, ada dibikin batik, ada dibikin madu, gitu kan. Tapi adalah proyek-proyek investasi yang Bapak Ibu harus promosikan. Ini mulai terintegrasi dan berkelanjutan. Ini semuanya harus clear. Yang kemudian ketika bicara Cipta Kerja ya ini. Cipta Kerja itu bicara sebenarnya gampang yang dibahas. Itu kemudahan perlindungan pemberdayaan UMKM. Sehingga kemudian nanti setiap proyek-proyek yang kita promosikan, konteksnya adalah proyek itu harus bisa memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM sehingga bisa bermitra. Ketika nanti ada usaha besar masuk, dia harus dimitrakan. Itu bisa masuk dalam konteks apa? Konteks dalam kebijakan pemberian PIKID tadi, pemberian insentif dan kemudian investasi daerah. Kemudian kedua, Cipta Kerja juga mengamanatkan terhadap peningkatan ekosistem investasi dengan kemudahan berusaha. Semuanya serba mudah. Sudah dilakukan mudah. Izin sekarang sangat mudah. Nah itulah kemudian sudah terjadi karena Cipta Kerja. Sudah simple. Kemudian apa yang kita promosikan ada kaitannya dengan investasi dari proyek strategis daerah.
PSN kan, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN. PSN itu adalah PSD. Proyek strategis nasional adalah proyek strategis daerah. Sehingga kita bicara PSN, sebenarnya kita bicara PSD, proyek strategis daerah. Nah ini kan cipta kerja, bunyinya itu. Sehingga kita sekali lagi kita melakukan kegiatan promosi investasi, kita melakukan namanya kegiatan pelayanan investasi, kita melakukan namanya kegiatan dalih investasi, kita berbicaranya adalah ini, iklim bersaing dan cipta kerja. Ini menjadi mindset kita sekarang. Itu ya. Lanjut lagi. Nah sekarang mari kita lihat arah kebijakannya dari arah kebijakan promosi penanaman modal. Gimana cara melihatnya? Bapak dan Ibu, sekarang itu adalah tahapan yang diminta. Ini Bapak Ibu jangan gagal fokus yang saya terangkan ini semuanya ada payung hukumnya pakai Perpres 16 tahun 2012 gitu ya. Jangan khawatir, ini saya bicara ini pakai sanad minimal Perpres. Saya nggak pakai peraturan menteri, saya nggak mau pakai peraturan menteri yang lain, KL yang lain, saya pakainya minimal di atasnya saya adalah Perpres, PP atau undang-undang. Ini semuanya sudah ada sanadnya. Nah, arah kebijakan promosi. Kita berpikirnya sekarang gimana kita melakukan promosi Pak kalau gitu. Sudah diatur. Caranya image building, target promosinya, kegiatan promosinya, lakukan koordinasi, lakukan fasilitasi hasil promosi. Apa tuh Pak? Gitu. Bapak Ibu bertanya kan, image building. Bapak Ibu harus mengemas, Bapak Ibu harus mengemas daerah Ibu sebagai tujuan investasi. Tentunya dengan proyek strategis daerahnya. Dan di situ Bapak Ibu tahu image buildingnya. DKI Kota Jasa. Pasti sudah bicara kalau berinvestasi di DKI, pasti kita bicara investasi sektornya jasa. Misalnya Jawa Timur, pertanian kuat. Sehingga kita bicara mengundang di sana pasti agrobisnis, pertanian, perkebunan, budidaya. Gitu. Kita harus mengemas daerah kita sesuai dengan strategis daerahnya tadi. Apa? Gitu ya. Sehingga ketika kemudian nanti daerah kita menjadi tujuan investasi dari suatu negara, kita tahu, oh kita Banten Pak dikelilingi oleh perairan laut. Sumber daya ikan lautnya tinggi. Di situ bisa sumber daya budidaya ikan atau penangkapan ikan. Ini omong kosong nih. Kalau gitu sudah dapat Pak. Banten provinsi ikan. Titik. Oh kalau gitu sudah dapat dong. Siapa investasinya, investornya? Sudah. Kalau sudah dapat konteks sektor unggulannya yang memang mau dikemas sebagai strategis daerahnya, sudah dapat. Siapa pemain-pemain yang untuk pengolahan ikan? Image buildingnya itu Pak, Banten ke provinsi ikan, tapi pengolahannya masuk ke situ. Jadi sebagai lumbung pangan, hilirisasi dari ikan hasil laut. Ya udah, Banten hilirisasi ikan. Jadi orang tahu kalau mau bikin industri ikan tuh cocok Banten karena bahan bakunya lengkap di sana, tersedia kawasannya untuk pendirian kawasan industri pengolahan ikan, karena nanti disiapkan, investor tahu, sehingga investornya siapa ketahuan. Oh kalau main ikan Pak, Jepang Pak yang jago gitu, ketahuan siapa-siapa saja. Investor-investor yang memang ahli terampil yang punya kompetensi di bidang processing ikan hasil laut. Jadi ini sebuah tindakan yang sangat ini nih, sangat berjenjang dan strategis. Kalau kita nggak pernah tahu image building untuk wilayah kita, jangan bicara targeted promosinya, jangan bicara investornya siapa, negara investasinya siapa, jangan bicara itu. Jangan bicara Pak, Bapak punya 10 IPC di luar negeri, titip dong Pak, ini nggak bisa. Disesuaikan sektornya apa, kemudian promosinya ke negara yang sesuai dengan kompetensi dari sektor itu. Negara-negara itu investornya itu punya kriteria sendiri terkait dengan siapa investornya, kompetensi investornya siapa. Singapura jago ini, Korea jago ini, Jepang jago ini, teknologi tinggi Amerika Pak. Kalau bikin misalnya industri pesawat terbang di Indonesia, undang Pak itu Douglas gitu kan, McDouglas yang pembuatan pesawat misalnya gitu kan.
Jadi pertama kita tetapkan dulu image building dari daerah kita dengan cara kita ciptakan sebagai daerah tujuan investasi. Kenapa? Karena sektor unggulannya kita tahu. Kemudian rumuskan berbagai macam tadi PIPM, berbagai banyak kebijakan yang pro investasi, dikasih insentif, dikasih pelayanan khusus, red carpet, ya sudah dapat. Kemudian mari kita lihat sebagai lokasi investasinya. Sudah tahu lokasinya di mana, karena ini memang kita mengundang hilirisasi dari sektor pengolahan ikan, berarti kawasan industri. Mari siapkan lokasi KPI, kawasan pertukaran industri. Karena nanti Banten adalah sebagai lokasi investasi untuk kawasan industri, untuk industri pengolahan perikanan, laut dan semuanya. Itu dari situlah kita bicara di sini. Nah, ini kalau sudah dapat ini semuanya, mari kita lakukan promosi dengan yang namanya siapa kita tetapkan investornya dan negaranya. Lalu kemudian kita buatlah berbagai macam arah-arah promosi yang kemudian kita kemas dengan baik. Nah, setelah tahu dan sudah kembangkan arah-arah strateginya dan target investornya, barulah kita lakukan namanya promosinya di negara itu. Kita mau bikin pameran Pak, misalnya gitu. Ya mari. Kita mau mengundang investor Jepang dengan cara personal selling Pak, mari. Kita mau memasang iklan advertising Pak di negara yang sasaran investor itu tentang terkait dengan proyek-proyek investasi yang sesuai dengan yang mau kita jual Pak, ya mari. Di situ mulai kita membuat namanya kegiatan promosinya. Apa saja advertising, sales promotion, bisa personal selling, bisa advertising. Kita buatkan, lakukanlah kegiatannya. Sesuai dengan investor sasarannya dan negara sasarannya. Jadi ada 4 yang bisa dilakukan dengan kegiatan promosi. Nomor 1 adalah advertising, kedua sales promotion, ketiga personal selling, ketiga adalah publicity, publisitas, keempat lewat berita-berita koran. Gubernur itu merencanakan target pembangunannya terkait dengan investasi di sektor kelautan perikanan. Disiapkan oleh kepada investor yang mau membangun perikanan di dalam sebuah lahan ini. Nah, itu adalah publisitas. Tapi ketika bicara advertising, bicara bikin banner, bikin iklan di koran, bikin berbagai macam iklan di TV. Ketika bicara sales promotion, sudah mulai bikin pameran, dalam dan luar ikut pameran, ikut expo. Ketika bicara sales promotion, sudah mulai namanya ada salesmanship-nya, ada mulai salesman, sales girl yang mendatangi investor untuk kemudian dipresentasi terhadap proyek-proyek itu yang investasi ditawarkan. Ini baru mulai merancang sesuai dengan target negara dan target investornya, audiensnya. Nah, setelah melakukan kegiatan promosi ini, biasanya sama Bapak Ibu didiamkan saja setiap kegiatan promosi. Jadi kadang-kadang gini nih, ada undangan promosi, gitu. BKPM ngajak kabupaten kota, kabupaten provinsi untuk kegiatan promosi di luar negeri. Dana dibayar oleh BKPM. Bapak Ibu enak-enak aja tuh orang BKP, orang DPM, Dinas Penanaman Modalnya. Dianggapnya apa yang Bapak Ibu punya bisa langsung Bapak Ibu promosikan. Padahal sekali lagi, DPM itu adalah instansi institusi yang tidak membina sektor gitu ya. Sekali lagi nih, Dinas Penanaman Modal adalah perangkat di daerah yang tidak membina sektor atau tidak punya sektor. Dia hanya fungsinya mengordinasi. Sehingga kalau misalnya kemudian diundanglah sebuah kegiatan pameran promosi investasi, ya silakan berkoordinasi dengan dinas-dinas lain. Dengan Bapeda, dengan dinas sektornya, misalnya perikanan, berarti dinas perikanannya diajak, dikasih tahu. Untuk kemudian, ini mau apa yang kita kemas? Oh sudah ada Pak, sudah kami koordinasi, sudah lama, sekarang sudah jadikan iPro, ya istilah bagus banget itu. Sudah dapat iPro-nya kan, tinggal Bapak Ibu yang jalan mewakili kepentingan OPD lain itu, Bapak Ibu yang bergerak. Karena hanya OPD yang namanya Dinas Penanaman Modal sajalah yang memiliki namanya bidang promosi. OPD yang lain yang ada di daerah itu tidak punya namanya bidang promosi. Sehingga sekali lagi, yang bisa melakukan kegiatan promosi adalah hanya DPM. Oh ada Pak yang namanya Dinas Perdagangan, itu promosi. Itu mah ngada-ngadain aja. Nggak ada unitnya yang bicara bidangnya. Bidang promosi perdagangan nggak ada. Ada Pak perindustrian, mah bohong itu. Bapak Ibu cek lah. Sebagai tugas fungsi itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Dinas Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas
perdagangan. Itu semua dinas-dinas yang tempat Bapak dan Ibu selain DPM tidak punya fungsi promosi, tidak punya bidang promosi. Dan sekali lagi hanya promosi di dalam DPM yang punya fungsi promosi. Sehingga sekali lagi kalau kemudian Bapak Ibu sudah bisa mengordinir semua kegiatan, semua kepentingan dari keinginan dari semua SKPD, barangnya IPRO-nya ada di DPM, ya silakan Bapak Ibu silakan bermanuver melakukan promosinya. Itu indah itu. Karena sudah dipercaya oleh SKPD lain. Ya. Nah, ketika sudah melakukan yang namanya kegiatan koordinasi promosi, Bapak Ibu lakukanlah kemudian hasilnya difasilitasi. Sering terjadi Bapak Ibu pulang dari acara pameran, setelah itu semua kartu namanya dikumpulin, ditumpuk, udah Bapak Ibu tinggal bagi-bagi oleh-oleh gitu kan, kalau dari luar negeri misalnya kan. Oleh nggak tahu lagi investornya diapain. Bapak Ibu bisa bayangkan gini nih. Kita baru selesai didatangi oleh sales promotion, personal selling oleh sales dari mobil, jual mobil gitu kan, dari jual asuransi. Coba deh, berapa hari kemudian di telepon kita. Bapak gimana? Bapak mau ngambil mobil ini kan? Bapak gimana? Bapak mau asuransi kita preminya yang berapa yang Bapak mau ambil? Setuju kan Pak? Gitu. Setelah mereka mau mempromosikan itu ke kita langsung, personal selling langsung dipaparkan personal selling. Kita selama ini ketika sudah selesai pameran, goodbye. Tidak pernah melakukan namanya fasilitasi hasil promosi. Ini padahal sudah ditetapkan dalam Perpres 16 tahun 2012. Image building, targeted, kegiatan promosi, koordinasi promosi, dan fasilitasi promosi. Kemarin PPK tanya sama saya, Pak kalau di daerah salah satunya gimana untuk mereview mereka ya Pak? Ya carilah dari fasilitasi promosi. Kalau mereka kemudian tidak punya database terkait dengan kemudian hasil-hasil investasi mereka, kumpulan data investor, kemudian mereka nggak melakukan follow up, itu namanya mereka nggak jalan. Jadi nggak ada gunanya melakukan kegiatan promosi. Karena habis itu apa? Selesai promosi cuma diemin aja. Bapak Ibu diemin saja karena memang Bapak Ibu salah melakukan kegiatan promosinya. Bukan Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan promosi investasi, tapi promosi perdagangan, promosi pariwisata, gitu, promosi UMKM, Dekranas, gitu. Sehingga Bapak Ibu nggak pernah bisa memfollow up ini. Karena apa? Memang salah sasaran, salah penyelenggaraan. Gitu. Dari fasilitasi hasil promosi ketahuan. Tapi kalau memang benar-benar sudah teratur gini, terurai gini, terus sudah image building, targeted, kegiatan promosi, koordinasi promosi, pasti akan perlu sangat penting ini menjadi fasilitasi hasil promosi. Akan di follow up. Sehingga kemudian sekali lagi ketika bicara promosi manual ini 1, 2, 3, 4 sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dalam konteks semua yang Bapak Ibu lakukan, lalu apa yang Bapak Ibu harus tawarkan? Proyek strategis daerah, jawabannya gitu. Apa itu proyek strategis daerah ini? Ini Bapak Ibu tinggal baca nih. Langkah promosi. Kembangkanlah penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kemas iPro dan sebuah proyek strategis daerah, proyek-proyek yang memang sudah sangat strategis, sangat dibutuhkan oleh daerah, sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya melakukan namanya quick wins and low hanging fruits. Quick wins and low hanging fruit. Jadi artinya Bapak Ibu seperti memetik mangga yang bergelantungan yang sudah dekat itu. Karena apa yang Bapak Ibu promosikan itu adalah proyek-proyek penanaman modal yang relatif dan mudah dan cepat menghasilkan. Karena sudah Bapak hitung iPro-nya, sudah Bapak hitung menjadi tahu itu sebagai proyek strategis daerah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah tetapkan sebagai iPro, memang ada ininya gitu. Ranah hukumnya. Ini ranah hukumnya ini. Ketika sudah bicara pengembangan penanaman modal yang relatif dan mudah cepat menghasilkan atau quick wins and low hanging fruit, disebutnya dalam regulasinya gini, mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerahnya yang siap ditawarkan. Proyek penanaman modal, project, penanaman modal, investment. Di daerah ya tempat Bapak Ibu, siap, ready, ditawarkan offer. iPro ini dari bahasa ini. Dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah. Sektor unggulan daerah. Karena dia sesuai dengan lingkungan hidup dan karakteristik daerah. Kalau tidak sesuai dengan ini, berarti bukan sektor unggulan daerah, bukan proyek strategis daerah. Nggak usah dipromosikan. Gitu ya. Nah inilah kemudian lakukan dengan cara menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman ke negara-negara potensial. Ini yang tadi nih, targeted nih. Setelah Bapak Ibu lakukan ini, lalu targetedlah ke negara-negara tadi nih. Ini strateginya, Bapak Ibu nggak usah pakai pihak ketiga. Bapak Ibu pahami ini, selesai, jalankan saja udah. Titik.
Tinggal negaranya mana, mari kita bahas. Bapak Ibu mau pakai mana negaranya sesuai dengan targeted kan? Image building dulu, Bapak Ibu mau apa produknya gitu. Nah, inilah kemudian kalau kemudian kita menyusun iPro, sama juga kita membangun daerah. iPro itu adalah proyek strategis daerah. Kalau kita sudah kemas jadi iPro dan kita promosikan, kita sedang membangun daerah. Jadi tugasnya bidang DPM adalah sebenarnya sedang membangun daerah juga. Dia equal dengan Bapeda, dia equal dengan SKPD lain yang membina sektornya. Cuman kita di sini lebih konkret lagi adalah ketika bidang itu, sektor itu, proyek itu tidak bisa dibangun oleh APBD, maka kita yang bermain, yaitu DPM dengan mengundang investasi melalui dengan namanya promosi. Tuh, jadi Bapak Ibu mari kita lihat iklim investasi daerah sebagai tujuan investasi harus kondusif dan bersaing. Lagi gimana? Ada yang nyela tadi, ada apa? Izin Bapak, mohon berkenan waktunya kita alokasi 5 menit lagi Pak. Izin. Ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak, izin. Ya. Sebenarnya masih banyak ini. Yes. Ya, sesuai jadwal di 14.30. Kalau sama saya bicara strategi promosi investasi itu harus perlu Zoom seminggu penuh. Jangan kalau cuma 2 jam ini malah dapatnya nggak ada ini. Nah, jadi poinnya itu ya. Oke, ini nanti kita bicarakan dari yang lain Pak. Ini masih banyak nih. Saya sekarang lihat ini nih. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan sekarang? Sekarang jam ini kalau nanti Bapak Ibu nggak paham, berarti Bapak Ibu yang salah sendiri ya. Karena kan saya sudah coba runutkan. Oke. Ini yang menjadi sekarang apa yang menjadi proyek strategis daerah ini? Kan tadi saya sudah kupas ya sekali ini. Ya tentukan proyek itu yang sesuai dengan kebijakan pembangunan pusat, pembangunan pemerintah pusat oleh kami. Ketika bicara pusat berkata ini, jadilah dia namanya proyek strategis daerah. Contohnya gini, cara melihatnya nih. Bapak Ibu bisa lihat, pusat sudah menetapkan ini nih, pusat ini. Ini lihat Bapak Ibu pusat. Ya. Pengembangan kewilayahan. Banten, kita lihat Banten. Yang merah itu Banten tuh. Oleh kami sudah kami tinggal Bapak Ibu tinggal merenung kemudian kalau gitu kami ambil sektor ini saja gitu. Ya. Lihat, kita bicara komoditas unggulan, kopi, lada, palak, perikanan, budidaya. Tuh. Ambil itu proyek itu sebagai strategis daerah. Sanatnya sesuai dengan kami. Ketika hilirisasi pertanian, Bapak Ibu mau mengembangkan agrobisnis, lihat, kakao sama kelapa. Ya, karena Bapak Ibu langsung saya jumping nih langsung. Nanti Bapak Ibu kan tanya, kok bisa gitu sih Pak? Ya salah sendiri kan. Ketika bicara perikanan budidaya garam tidak ada untuk Banten. Ketika bicara produksi pangan, padi sama jagung. Kembangkan sebagai misalnya sebagai hilirisasi sebagai lumbung pangan. Gitu ya. Lalu ketika sumber gas bumi batu bara itu nggak ada untuk Banten. Oke. Kami punya konsep namanya ketika bicara sanat, hilirisasi pembangunan smelter, Banten tidak ada. Pembangunan kawasan industri, Banten tidak ada. Jadi Banten tidak dialokasikan sebagai untuk sektor kawasan industri, coba bayangin. Ketika bicara sumber daya alam, yang kemudian dihilirisasi di kawasan industri, sumber daya alam. Pertambangan ya, nggak ada. Banten nggak Pak, kami nggak siap pakai itu. Tapi ketika bicara namanya ada KEK dan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas, ada namanya KEK Tanjung Lesung. Tuh. Dia sebagai bukan hilirisasi dari sumber daya alam, tapi dia adalah KEK wisata. Namun ini sebenarnya kita bisa diskusi lebih dalam nih, tapi kan Bapak Ibu waktunya nggak banyak. Ketika bicara kemudian Bapak Ibu mengembangkan wisata, Banten itu tidak masuk ke dalam destinasi pariwisata, minus tip gitu. Jadi sekali lagi ini sanatnya, Bapak dan Ibu mohon pahami ini untuk kemudian Bapak Ibu pengen mendalami lagi ini, kalau bisa begitu nanti silakan datang ke kantor BKPM ya, temui Bu Ayu untuk kemudian cari jadwal aja, ya. Nah kemudian ketika bicara proyek strategis daerah kami nasional, APBN masuk, yang cuma masuk ke dalam konteks membangun Banten, kami nasional hanya bilang pembangunan kota baru Majatik. Gitu. Mari kita bahas bersama-sama apa saja investasi apa saja yang diperlukan. Ketika kemudian ada lagi pemulihan pasca bencana kawasan pesisir selatan Selat Sunda, mari kita bahas apa saja yang diperlukan investasinya. Kalau memang ini nanti ada kaitannya perlu investasi. Kami sudah punya target investasi untuk Banten, ini sudah ada nih laju pertumbuhannya, sudah targetnya jangan khawatir. Jadi tadi kan kalau salah pagi ada Bapeda. Sekali lagi Bapeda tinggal ikut aja ini. Karena sekali lagi kita bersanat cara melihatnya. Jangan Bapak Ibu merancang lagi di luar konteks ini. Kalau Bapak Ibu tingkatkan silahkan. Tingkatan tuh gini, laju pertumbuhan ekonomi di target 2024 5,8. Gitu ya. Oh kami naikkan menjadi 7, nggak apa-apa.
Misalnya tingkat kemiskinan 3,48 2024. Oh, kami turunkan Pak jadi 1 saja, 1,48%. Oke, bagus. Kita diimprove boleh, tapi yang penting ini adalah grade-grade tingkatan-tingkatan yang batas krusialnya. Nah, untuk apa ini kemudian Banten ini? Bapak Ibu bisa lihat arah kebijakan pembangunan ketika bicara kami Pulau Jawa sampai Bali. Menjadi pusat industri jasa nasional sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Tapi yang tadi wisata, Banten tidak kami masukkan. Jadi kita bisa elaborasi. Kalau begitu kami yang kemasnya adalah sektor unggulannya apa Pak? Nah, mari kita diskusi. Tapi kan ini baru Bapak, waktu saya terpepet nih. Pak, kami sebagai lumbung pangan, berarti kami bisa bahasa pertanian. Mari, satu pertanian masih kalau gitu kakao, kelapa, budak, apa nih? Sorry ini. Kopi, lada, pala, perikanan, budidaya, lalu pertaniannya ada kakao dan kelapa ini. Jadi ini jumpinglah ke sini. Mari kita kemas, cari lokasinya. Bidang usahanya budidaya dan kemudian hilirisasinya. Dapat. Kenapa? Karena sebagai lumbung. Gitu ya. Ini arah juga kami ketika bicara kami. Ini sanad gitu. Saya berbicara sanad. Arah transformasi ekonomi, pusat ekonomi modern. Kalau misalnya membuat pengolahannya harus modern. Ketika bicara wisatanya harus mais gitu ya. Sekali lagi kita bicara seluruh Jawa dan Bali, kita bicaranya cengkeh, lada, pala, kelapa, tebu, kakao. Ini sudah kami berikan sanatnya. Jadi tidak perlu lagi Bapak capek-capek sebenarnya ketika termasuk Bapeda, termasuk sektor langsungnya, sektor pala pertanian, dinas pertanian tinggal pilih-pilih ini. Yang menjadi kita menjadi pembangunan yang sangat integratif jadinya. Oke. Saya coba langsung karena waktunya habis. Ini contohnya Pak. Persebaran sentra hilirisasi pertanian sampai 2024. Itu semua provinsi sudah kami ini kan. Ini adalah anunya Pak Presiden, bukan kementerian. Jadi sekali lagi ini bukan anunya saya, BKPM bukan kementerian. Kita semuanya di tingkat kementerian KL harus melihat ini. Jadi jadi gini nih. Pusat Pak Presiden itu sudah demikian rigid memberikan panduan-panduan sanat-sanatnya itu. Cuman di daerah kemudian lari-lari sendiri, berlarian sendiri, yang tabrakan nggak nyambung semuanya. Itu yang kemudian menjadi pembangunan tidak integratif, tidak sentris, tidak Indonesia sentris. Ini saya masuk kepada Banten ya. Banten kan ada masalah dengan ininya yang saya perhatikan. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu punya namanya itu adalah RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023 sampai 2026, karena memang belum nggak punya kepala daerah, karena memang sudah waktunya sudah. Tapi Bapak Ibu punya tujuan-tujuan ini. Dan tujuan-tujuan ini Bapak Ibu, kesalahan yang sangat besarnya adalah Bapak Ibu tidak menerjemahkan ke dalam target investasi. Apakah semua dalam tujuan-tujuan 3 ini hanya bisa diterjemahkan oleh APBD? Tentu tidak. Mari kita semua terjemahkan setiap tujuan ini. Perlu bangun apa? Perlu bangun infrastruktur apa? Perlu bangun bidang usaha apa? Kemudian marilah kita rencanakan sebagai target investasi. Ketika bisa sampai target investasi, kita sudah bicara namanya kebutuhan investasi, kita pertumbuhan ekonomi, kita sudah bicara namanya tingkat kemiskinan kita murahkan, tingkat pengangguran terbuka sudah kita rendahkan, kapasitas fiskal kita bisa naikkan, pemberdayaan UMKM bisa kita lakukan karena ada usaha besar yang masuk kan. Nah, kalau sudah masuk dalam sasaran dengan tidak hanya APBD tapi memberikan kepada porsinya kepada investasi, kita sudah bisa bicara cipta kerja. Lalu kita bicaranya namanya proyek strategis daerahnya. Lalu kita bisa mulai bicara namanya, berarti nanti proyek strategis daerah itu nanti didanai oleh private finance initiative, bukan oleh non-private finance initiative. Non-private finance initiative adalah APBD. Jadi nanti kita lihat swasta. Lalu kalau gitu gimana? Buat IPRO. Kenapa Bapak Ibu nggak pernah buat IPRO? Karena Bapak Ibu nggak punya konsep proyek strategis daerah. Kenapa Bapak Ibu nggak punya konsep proyek strategis daerah? Karena Bapak Ibu tidak punya target investasi dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Yang ada adalah menyerapan APBD yang non PFI, bukan yang PFI. Itu kuncinya di situ persoalan. Sehingga kemudian kalau saya ditanya, itu salahnya di mana Pak? Salah semuanya komitmen, karena dalam rencana pembangunannya itu. Akibatnya apa? Akhirnya semua DPM PTSP, semua DPM dari kabupaten, kota, provinsi dan seluruh Indonesia itu akibatnya rata-rata tidak peduli sama IPRO. Itu. Baik, saya cepat. Saya clue-cluenya ambil saya. Ini sudah saya kasih sektor pertaniannya ada sebenarnya. Sektor pariwisata juga sudah saya petakan sebenarnya, cuman mungkin waktunya tinggal 2 menit. Bapak Ibu sendiri salah memetakan sektor pariwisatanya, Bapak Ibu kembangkan ini. Pariwisata di Banten 2018-2025 Bapak Ibu kembangkan ada 8 DPP, ada 11 ini semua salah semua.
Bapak Ibu melakukan hal yang salah. Kan saya tadi sudah bilang, pariwisata tidak perlu jadi pribadona di pusat, tapi kemudian Bapak Ibu mengembangkan sendiri semua kawasan ini selesai. Padahal secara nasional cuma begini doang, Bapak Ibu. Cuman ada dua KPPN, Serang, Banten, Lama, dan sekitarnya ini. Satu lagi adalah kawasan pengembangan pariwisata nasional Carita di sini. Lalu Bapak Ibu punya satu namanya Tanjung Lesung, yang kenapa di situ ada KEK Tanjung Lesung, karena berlokasi ada di dalam sini. Tinggal Bapak Ibu ngembangkan yang di sini dan yang di sini dua ini, yaitu ada yang di Serang Banten dan di Carita. Jadi Bapak Ibu hanya punya kewenangan mengembangkan dua ini, tapi Bapak Ibu kemudian mengembangkannya ini menjadi banyak gitu. Jadi saya nggak tahu tuh cara melihatnya orang Bapedanya, orang dinas pariwisatanya, orang penanaman modalnya untuk melihat ini. Karena itu kan harus jadi investasi. Oke. Ini cara melihat investasi, saya coba sudahkan saja, saya lewati penutup ini. Saya tutup gini. Satu, lakukanlah yang namanya ketika bicara mau promosi penanaman modal, kita bicara cipta kerja dan kebijakan strategis daerah. Apa saja langkah-langkah strategis daerah? Bapak Ibu harus sudah mulai mereview yang Perda 2011 tentang RT RW yang saya lagi belum dapat ini karena waktu saya di sini baru ini. Apakah ini sudah ada Perda terbaru mengenai RT RW ini Provinsi Banten yang seharusnya sudah diundangkan di minimal tahun 2021 minimal 2021 Din. Paling cepat. Karena ini harus setelah Undang-Undang Cipta Kerja harusnya dilakukan review terhadap RT RW ini masih pakai Perda yang lama. Lalu saya belum melihat ada Perda RZWP3K juga dari provinsi. Ini harus dilakukan ini. Dari sinilah ketahuan pola dan fungsi ruangnya sehingga kita bisa tahu untuk apa pola fungsi ruang itu kita bicara untuk investasi. Gitu. Kita bicara investasi adalah kita bicara investasi fisik. Ketika bicara fisik dia perlu tanah, perlu lahan, perlu pola dan fungsi ruang. Tanpa itu makanya kita tidak akan bohong besar kalau kita kemudian bicara investasi. Sehingga harus mulai dari ini. RT RW, RZWP3K, dan kemudian akan kita lihat juga dengan RDTR di kabupaten dan kota. Kalau nggak punya RDTR akan menjadi sulit dalam rangka untuk penentuan lokasi. 3 ya, Bapak Ibu harus mulai sekarang. Jadi kalau nanti ke BKPM coba bareng-bareng dengan DPRD-nya, dengan kepala daerahnya kita bahas ini semuanya. Karena ini saya lagi ranahnya DPMPTSP tidak bisa bicara ini sendirian. Semua SKPD. Lalu kedua, ini penutup ini ya kedua nih. Jangan lupa memberikanlah Perda pemberian insentif dan kemudian investasi daerah. Rumuskan itu atas dasar PP 24 2019. Ini kaitannya Bapak Ibu sudah mulai memprotek dan mengalokasikan terhadap dengan investasi sektor unggulan daerah. Proyek strategis daerah. Yang apa? Yang pionir, yang teknologi, yang alih teknologi, yang green investment, yang ramah lingkungan, yang UMKM bermitra, yang membangun infrastruktur, yang dia industri yang padat karya, yang bisa menyerap bahan baku lokal, bisa melibatkan UMK pada infrastruktur insentif dan disinsentif. Sehingga kemudian kalau Bapak Ibu bisa memberikan Perda, merumuskan segera Perda ini insentifnya, segera kalau Bapak Ibu perlu ilmunya nanti silakan ke kantor kami di BKPM, ketemu saya lagi, nanti saya akan coba terangkan ini, jangan lupa dengan DPRD-nya. Ini akan kita buat daerah itu dengan proyek-proyek strategisnya itu, kemudian kita berikan insentif dan kemudahan investasi daerah. Sehingga betul-betul karena dia strategis, kita membutuhkan investor masuk, dan supaya investor itu berminat masuk, diberi iming-iming itu berupa insentif dan kemudahan investasi daerah. Dibuatkan Perda ini. Oke, kalau sudah ini, buatkan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha daerah. Perlu namanya manajemen layanan. Ya, ini pakai PP 6 2021, perlu namanya manajemen layanan, pengelolaan informasi penyuluhan, perlu pendampingan hukumnya juga. Lalu ketika bicara alternatif non bandiri layanan yang sifatnya nanti diberi perbantuan, ketika kemudian daerah-daerah untuk UMKM nanti kemudian diberi layanan keliling, jangan mereka datang ke DPMPTSP, tapi DPMPTSP yang keliling, yang memandu investor-investor yang kemudian di tengah laut, jadi layanan bergerak dan layanan berbantuan. Kemudian mari semuanya dihapus sebagaimana Perda yang bermasalah. Ini akan sangat bersinggungan dengan Perda Banten 7 2011 yang sudah tidak logis lagi nih. Ketika bicara penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, yang harusnya sudah bicara namanya manajemen layanan. Perda tolong direvisi. Ujungnya terakhir malah kita buatkan iPro. Jadi iPro itu adalah ejawanta visi misi kepala daerah. iPro itu adalah merupakan implementasi dari target investasi daerah yang selama ini nggak pernah ada.
AIPRO itu adalah merupakan sebagai pelaksanaan pembangunan daerah. AIPRO adalah pembangunan proyek strategis daerah yang masuk ke dalam visi misinya kepala daerah. AIPRO adalah pemanfaatan tenaga kerja dan bahan baku lokal di daerah. Kalau Bapak Ibu punya AIPRO, kasus Morowali yang menggunakan tenaga kerja Cina yang kemudian mereka memukuli tenaga kerja lokal tidak terjadi. Karena apa? Karena di dalam AIPRO itu sudah Bapak siapkan yang namanya tenaga kerjanya menggunakan tenaga kerja lokal yang nanti akan disiapkan berbarengan paralel oleh Dinas Tenaga Kerja dengan BLK-nya. Yang kemudian nanti juga karena dia menyerap tenaga kerja lokal, dia akan diberikan insentif masuk yang ke sini ini, perda insentif ini. Sehingga nanti apa? Investor yang masuk karena sudah tersedianya tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi yang dirumuskan dalam AIPRO sehingga nanti akan segera disiapkan berbarengan sambil promosi. Itu kemudian nanti investor tidak lagi menggunakan tenaga kerja Cina yang di bawah yang kemarin membuat masalah di Morowali. Sehingga semuanya harus wajib menggunakan tenaga kerja Banten. Dan termasuk juga ketika bicara pemberdayaan dan kemitraan terhadap UMKM. Nanti diwajibkan diarahkan, diatur di dalam AIPRO dan di dalam perda insentifnya. Itu Bapak dan Ibu, karena saya cepat sebenarnya masih banyak yang panjang di tengah tadi yang saya hilangkan. Saya kembali lagi kepada moderator. Mohon maaf kalau memang terlalu lama, tapi kalau cuma sedikit memang Bapak Ibu nggak dapat apa-apa aja. Saya sudah berpengalaman soal ini dengan daerah yang rata-rata membuat kegiatan itu hanya formalitas saja, kemudian selesai Pak, kami sudah kegiatan sudah serap anggaran. Kalau saya tidak seperti itu, kita harus memberikan dampak dan harus ada tindak lanjut. Demikian saya serahkan lebih kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot, tapi juga mohon maaf Pak, sebenarnya kami ini sebenarnya pengalaman dulu Pak AIPRO Pak, kami juga ini berpak pendekatan AIPRO-nya juga belum lama Pak. Suaranya anu Pak, suaranya nggak jelas gitu, apa ngambang-ngambang gitu. Harusnya ya. Jadi Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Insya Allah kita akan koordinasi lagi dengan Bapak. Ya. Kita akan ada teman-teman Bapak sama-sama supaya frekuensi kita sama. Tapi anyway, teman-teman Bapak tadi banyak sekali membuka wawasan bagi kita di daerah Pak. Ternyata AIPRO itu menjadi visi gubernur juga, visi bupati wali kota juga. Selama ini kita namanya AIPRO itu jualan orang PTSP di KPN gitu Pak. Iya. Pada Bapak Ibu sekalian, kita berikan hapus untuk Pak Gatot ya.